kita bahas pada floem. Floem itu adalah pembuluh tapis adik-adik. Jadi secara fungsi dia digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis. Nah, seperti halnya silem, floem juga terbagi dua. Ada bagian pembuluh tapis dan ada bagian sel pengiring. Nah, pembuluh tapis itu sebagai pipanya untuk pengangkutan hasil fotosintesis, sementara kalau sel pengiring dia pengaturnya. Kenapa? Karena di bagian sel pengiring ini kita ketemu dengan nukleus atau inti sel. Jadi, kalau silem selnya mati, maka floem ini selnya hidup. Karena di bagian sel pengiring kita ketemu sama nukleus dan cairan selnya. Artinya ada protoplasmanya. Sehingga sel pengiring ini dikatakan selnya hidup. Oke. Tetapi kalau kita bicara perbandingan antara pembuluh tapis dan sel pengiring, pembuluh tapis itu hanya pipanya, hanya untuk sebagai saluran. Nah, yang mengatur pengangkutan hasil fotosintesis adalah sel pengiringnya karena dia ada nukleusnya. Oke, kita lanjut adik-adik. Berikutnya jaringan yang keempat adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini secara ciri khas dia berfungsi untuk menyokong tumbuhan, tegaknya tumbuhan, kuatnya tumbuhan begitu ya. Dan ciri khasnya adalah dinding selnya pasti mengalami penebalan. Jadi jaringan penyokong itu jaringannya pada bagian dinding pasti mengalami penebalan. Walaupun ada yang nanti penebalannya hanya di sudut, ada yang penebalannya merata. Nah, secara macam jaringan penyokong ada dua, kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim itu adalah jaringan penyokong yang sifat selnya masih hidup, sehingga dia tidak mengganggu proses pertumbuhan. Kalau sklerenkim selnya mati. Lalu kolenkim ini sifatnya plastis adik-adik. Sementara kalau sklerenkim dia lebih elastis dan lentur. Nah, yang ketiga, ini yang tadi Mbak katakan, kolenkim ini penebalannya hanya di bagian sudut-sudut sel saja, tidak merata pada dinding dengan bahan selulosa, bahan penebalannya. Sementara kalau sklerenkim penebalannya merata, jadi merata pada bagian dinding sel, tebal semua dengan bahan lignin, jadi dia lebih berkayu. Lalu kolenkim ini biasanya pada tumbuhan muda, sementara kalau sklerenkim pada tumbuhan yang sudah tua. Nah, ketika bicara tentang sklerenkim ini sendiri dia terbagi menjadi dua adik-adik. Ada sklerenkim yang berupa serat dan ada sklerenkim yang berupa sel batu atau disebut dengan sklerit. Nah, bedanya serat sklerenkim dengan serat pada epidermis. Kalau epidermis itu seratnya halus, sementara kalau serat sklerenkim ini sangat kuat. Contohnya adalah serat rotan yang biasanya untuk kerajin gitu ya, atau serat pada bagian batang pisang. Serat batang pisang itu kan memiliki struktur yang kuat, tidak mudah putus, maka dia bisa digunakan untuk bahan kain, untuk bahan tali begitu. Sementara kalau sel batu atau sklerit ini dia memang keras banget adik-adik. Jadi ini contohnya pada bagian tempurung kelapa. Dia menjadi selnya menjadi lebih keras, lebih kuat. Tempurung itu kan kuat banget gitu ya. Atau misalkan pada pembungkusnya ini pembungkus kacang. Nah, pembungkus kacang itu bagian ujungnya kacang mete itu ya. Pembungkus keluar pada bagian kacang mete atau biji jambu monyet ya, kita sebutnya biji jambu monyet. Oke gitu ya. Jadi di bagian ujungnya itu kan dia ada pembungkus kerasnya. Nah, itu namanya adalah sel batu. Oke, kita lanjut adik-adik. Nah, untuk jaringan tumbuhan tadi ada 4. Untuk jaringan dewasa kita sudah bahas, jaringan muda juga kita sudah bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Ada 2 contoh soal yang Mbak cantumkan di sini, soal SNMPTN tahun 2012. Yang pertama, derivat epidermis pada daun, poase atau rumput-rumputan yang berfungsi untuk menyimpan air. Nah, kata kuncinya adik-adik, derivat epidermis fungsinya menyimpan air.
Maka jawabannya pasti apa adik-adik? Ya, betul. Jawabannya adalah buliform atau sel litosit. Jadi dia modifikasi epidermis yang untuk menyimpan air, terutama pada tumbuhan Graminia atau Poaceae. Yang kedua, jaringan sel mati yang mengalami penebalan dinding sekunder dari lignin. Kata kuncinya, selnya mati lalu mengalami penebalan dinding. Jaringan yang mengalami penebalan dinding pasti adalah jaringan penyokong. Kalau selnya mati dengan penebalan dari lignin, maka jaringan penyokongnya pasti adalah sklerenkim. Oke, maka jawabannya E. Begitu ya. Oke, kita lanjut adik-adik. Nah, sekarang kita masuk bagian subbab yang kedua, struktur organ tumbuhan. Nah, untuk struktur organ tumbuhan kita akan membandingkan beberapa potongan mikroskopis dari organ tumbuhan seperti batang monokotil dengan batang dikotil. Kita lihat di sini adik-adik. Perbedaan yang menarik di bagian batang monokotil dan dikotil. Kalau monokotil, posisi xilem phloemnya dia tersebar. Ya, tersebar di mana dia acak-acakan ya. Di sini di bagian pembuluhnya ini tidak ada kambium. Nah, sehingga tipe pembuluhnya disebut dengan kolateral tertutup. Jadi pembuluh kolateral tertutup itu di antara xilem dan phloemnya tidak ditemukan kambium. Sementara kalau pada batang dikotil kita lihat di sini adik-adik, posisi xilem dan phloem itu letaknya ini ya, ini kan xilem phloem. Letaknya sangat teratur, rapi gitu ya. Di antara xilem phloem kita temukan kambium. Jadi kalau batang dikotil, ini saya singkat xilem phloem, posisinya teratur, rapi. Lalu di antara keduanya kita bisa ketemu dengan kambium. Sehingga tipe pembuluhnya disebut sebagai tipe pembuluh kolateral terbuka. Jadi kolateral terbuka itu pembuluh yang di antara xilem phloemnya kita bisa temukan kambium. Nah, gitu ya. Itu untuk struktur batang pada dikotil. Jadi perbedaannya adalah pada bagian pembuluhnya. Lalu kita lanjut adik-adik, yang kedua, kita membandingkan pada akar. Yang sebelah kiri adalah akar monokotil, yang sebelah kanan akar dikotil. Kita lihat ya. Kalau pada akar, struktur luarnya tentu adalah epidermis, lalu korteks bawahnya, lalu endodermis, lalu ada bagian perisikl. Perisikl itu adalah perikambium. Dia fungsinya untuk membentuk cabang. Bisa cabang akar, bisa cabang batang. Kalau dia ada akar ya bentuknya adalah cabang akar. Lalu ada phloem xilem yang letaknya selang-seling gini. Ini phloem xilem yang letaknya selang-seling gitu ya. Lalu di bagian dalam ada empulur. Jadi kalau kita lihat akar monokotil itu digambarkan secara skematis. Nah, gini ya. Xilem phloemnya itu berselang-seling adik-adik. Nah, saya gambarkannya gini. Ini ya. Jadi ini yang disebut dengan xilem. Ini yang disebut dengan phloem. Jadi posisinya itu selang-seling. Xilem phloemnya selang-seling. Beda dengan akar pada dikotil. Kalau akar dikotil, kita lihat di sini adik-adik, xilemnya itu berada pada bagian tengah. Ini ya, ini xilem. Ini daerah xilem. Nah, ini di tengah. Dia membentuk struktur seperti bintang, lalu phloemnya yang di luar, di samping-sampingnya. Jadi kalau ini digambarkan secara skematis, maka akar dikotil itu posisinya gini. Nah, ini xilem-nya, lalu di bagian luarnya ini adalah phloemnya. Nah, ini xilem, ini phloem. Jadi xilem-nya berada di pusat akar, dia membentuk struktur seperti bintang. Oke, seperti itu adik-adik.
Nah, tipe pembuluh yang seperti ini namanya adalah tipe pembuluh radial. Jadi tipe pembuluh radial itu posisi di mana silemnya terkonsentrasi di pusat, gitu ya, di tengah-tengah. Oke, itu untuk akar. Selanjutnya kita bandingkan untuk yang daun, adik-adik. Ini struktur yang daun. Yang pertama kita lihat di sini adalah daun pada dikotil. Itu ada epidermis atas, oke. Ada jaringan palisade, ini jaringan palisade. Lalu bagian bawahnya adalah bagian spon. Nah, palisade dan spon inilah yang disebut sebagai jaringan mesofil. Oke, jadi mesofil pada daun dikotil ada dua, palisade yang memanjang ini ya, yang memanjang di sini. Lalu ada spon yang melingkar-lingkar di sini. Nah, dua-duanya itu memiliki klorofil, adik-adik. Hanya kalau diperbandingkan, klorofilnya lebih banyak pada bagian palisade, sehingga fotosintesisnya lebih efisien di palisade. Lalu ada silem floem, ini ya, yang di atas ini, yang daerah ini adalah daerah silem. Lalu yang di bawah sini, nah yang ini adalah daerah floem. Oke. Jadi itu silem floemnya. Lalu ada jaringan penyokong. Nah ini adalah jaringan kolenkimnya. Gitu, sama ini ya. Ini jaringan penyokongnya, kolenkimnya. Berarti ini tumbuhannya masih tumbuhan muda karena kita temukan jaringan kolenkim. Begitu adik-adik untuk strukturnya. Oh ya, kalau tadi ada struktur epidermis atas, maka yang di sini ada epidermis bawah. Gitu. Nah, bagian epidermis bawah ini kalau pada tumbuhan tropis biasanya di situ kita temukan ada stomata gitu ya. Jadi biasanya stomata ada di bagian bawah untuk tumbuhan tropis. Tapi kalau tumbuhan air, stomatanya nanti ada di atas. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita bandingkan dengan daun pada tumbuhan monokotil. Nah, ini tumbuhan monokotil. Daun monokotil. Kita lihat di sini adik-adik masih tetap sama ya, ada epidermis atas, lalu di sini adalah epidermis bawah, tetap ada. Ini epidermis bawah. Masih sama. Silem floemnya sama ya, di sini ada silemnya bagian atas, ini silem. Lalu floemnya bagian bawah ini ada juga floem sama. Kemudian yang membedakan adalah ini adik-adik, mesofilnya. Kalau pada bagian dikotil kan mesofil bisa dibagi jelas antara palisade dan spon. Nah, kalau pada monokotil mesofil ini tidak bisa dibedakan secara jelas antara palisade dan spon. Jadi kita katakan mesofil saja. Jadi kalau kita lihat di sini, ini daerah mesofil ya. Nah, ini kan batasnya tidak terlihat jelas antara palisade dan spon. Lalu tambahannya, pada bagian monokotil di bagian epidermis atas kita bisa ketemu dengan buliform. Tadi modifikasi epidermis yang berfungsi untuk menyimpan air. Jadi ini buliform atau sel litosit. Begitu adik-adik. Jadi sekali lagi ada dua, mesofil yang tidak bisa dibedakan jelas antara palisade dan sponnya. Dan yang kedua yang membedakan lagi dengan daun pada kelompok dikotil adalah pada monokotil kita bisa ketemu dengan buliform atau sel litosit. Oke, kita lanjut untuk contoh soal. Nah ini adik-adik untuk contoh soal ada dua. Yang pertama soal SNMPTN tahun 2012. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan pengangkut pada tumbuhan. Kita lihat jaringan pengangkut di sini silem floemnya berselang-seling ya. Berdasarkan posisi 1 dan 2, berarti potongannya ada di mana adik-adik? Kalau masih ingat barusan? Pada bagian akar, betul. Jadi adalah akar. Dia adalah struktur pada bagian akar monokotil. Jadi silem floemnya selang-seling. Oke, yang kedua, pada bagian gambar yang berfungsi untuk transport air dan zat terlarut dari akar. Kalau transport air, maka pasti adalah si silem. Nah, sekarang kita lihat adik-adik. Gambarnya seperti ini. Aduh, ini apa mbak? Gitu ya. Nah, kalau yang gambarnya seperti mata-mata tadi, ini adalah yang disebut sebagai silem. Yang gede ini adalah metasilem.
Xilem yang sudah berkembang dengan sempurna. Kalau yang kecil-kecil nomor 2 ini adalah protoxilem. Jadi xilem juga tapi perkembangannya belum sampai puncak, masih dikatakan lebih muda dibandingkan metaxilem. Lalu kalau nomor 1 apa adik-adik? Nomor 1 adalah phloem. Kalau nomor 1 berarti yang fungsinya untuk mengangkut air, jawabannya adalah 2 dan 3 karena dia dikatakan sebagai bagian dari xilem. Oh ya, masih ada satu lagi ternyata adik-adik, nomor 3. Daun merupakan organ tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis dan transpirasi. Struktur daun yang mendukung kedua fungsi tersebut adalah fotosintesis dan transpirasi. Transpirasi itu apa adik-adik? Penguapan ya. Jadi kalau kita bicara struktur daun yang mendukung fungsi dari fotosintesis dan transpirasi, apanya? Persamaan di antara keduanya adalah dua-duanya terjadi pada bagian daun gitu ya. Nah, perbedaannya kalau fotosintesis ini melibatkan jaringan mesofil, kalau transpirasi melibatkan jaringan apa adik-adik? Bisa epidermis, bisa stomata. Oke, berarti struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut secara jaringan berbeda. Persamaannya hanya organnya saja, dia ada di daun, tapi kalau secara jaringan beda. Berarti pilihan yang A, susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat tidak mendukung keduanya ya, karena kalau mesofil yang rapat maka ini hanya mendukung fungsi fotosintesis. Oke, perbandingan luas area dan volume daun yang besar. Betul ya? Perbandingan luas area dan volume daun yang besar itu bisa mendukung kedua fungsi tersebut. Maksudnya apa? Semakin luas area daun, maka fotosintesisnya akan semakin cepat. Transpirasinya juga akan semakin cepat. Begitu juga dengan volume daunnya, gitu. Semakin besar volume, fotosintesis makin cepat, transpirasi makin cepat. Maka jawabannya bisa B. Tapi kita cek dulu yang lain. Yang C, stomata mengatur fungsi sel penjaga dalam transpirasi. Ini sudah jelas ya. Stomata hanya terlibat di transpirasi. Berarti dia hanya mendukung fungsi transpirasi, fotosintesisnya tidak. Luas pori stomata 30% dari luas permukaan bawah daun. Ini hanya mendukung fungsi transpirasi, fotosintesisnya tidak. Lalu transpirasi yang rendah pada permukaan daun yang luas, ini jelas, ini sudah fungsi transpirasi saja. Maka jawabannya jelas yang B, yang mendukung fotosintesis maupun transpirasi. Oke adik-adik, seperti itu untuk video materinya. Nanti kita akan lanjut lagi pada video pembahasan soal.